guru-guru kita yang ngajarin apa? Untuk banyak kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga apa? Malam Jumat, pada hari Jumat juga banyak ada yang melakukan amal soleh dengan sunnah-sunnahnya. Di antaranya apa? Dia daripada merapikan kumisnya. Ada juga yang menggunting kuku, ya, menggunting kuku sunnah pada hari Jumat, gunting kukunya. Ya, gunting kukunya di luar rumah, jangan di dalam rumah. Ya, di luar rumah, di teras rumah, begini sunnahnya kayak begitu. Ya, banyak amalan-amalan pada hari Jumat. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga salatu wassalam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita berharap sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengingat kita bahwasanya kita punya amal soleh, kita punya pahala sedikit. Sedikit nih. Makanya perlu kita yang namanya minta sama Allah Subhanahu wa taala agar diberikan syafaat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekasihnya, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita punya Nabi Muhammad, masya Allah, sayangnya cintanya sama kita, masya Allah, sampai-sampai umatnya mendapatkan jaminan surganya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat pertolongan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini nggak didapat selain daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat terdahulu nggak dapat syafaat kecuali daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umatnya. Maka beruntung kita punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, yang begitu anggun, yang begitu mulia, yang begitu terpuji, masya Allah. Makanya kita sebagai umatnya, kalau kita cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikutin ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalanin ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerjain ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan banyakin salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti kemarin kita udah bahas di hari-hari sebelumnya tentang keutamaan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya apa? Pintu surga nggak dibuka oleh malaikat Ridwan. Kenapa? Sebab masih menunggu kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi daripada pintu surga, lalu apa? Minta bukain kepada malaikat menjaga pintu surga, malaikat Ridwan. Lalu apa? Malaikat Ridwan nanya, siapa itu yang datang? Dia berkata, man anta, siapa engkau? Fa'aqulu, dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammadun. Ya, dia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya ini Muhammad. Lalu dijawab lagi oleh malaikat menjaga pintu surga, malaikat Ridwan. Dia berkata apa? Wahai Rasulullah, kalau bukan karena engkau, saya nggak mau bukain pintu surga sebelum kamu duluan yang masuk. Nah, makanya muliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu, masya Allah, kemuliaan itu, masya Allah, sampai-sampai pintu surga nggak dibuka dulu sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam pintu surga. Berarti tandanya apa? Kita punya Nabi spesial nggak? Spesial. Kita punya Nabi terbaik nggak? Terbaik, masya Allah. Makanya banyak-banyak kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga diantaranya apa? Ada fadilah-fadilah daripada kita membaca sholawat kepada Nabi. Diantaranya apa? Dimudahin rezekinya. Buat orang yang punya usaha. Dan juga apa? Kalau lagi sakitnya diangkat. Sebab apa? Perantara daripada kita baca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ada sholawat yang namanya sholawat khidir. Sholawat khidir, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan takunu likulli asrin yusra wa likulli da'in dawa'an wa likulli saqamin syifa'an wa ala alihi wasallam. Dengan baca kita sholawat, insya Allah angkat penyakit-penyakit kita. Ya, kita lanjut kepada pelajaran yang selanjutnya, yaitu tentang mengerjakan hal yang baik dan meninggalkan sesuatu yang buruk. Ya. Mengerjakan sesuatu yang baik dan juga meninggalkan sesuatu yang buruk. Ada orang-orang ada orang yang mau ngerjain ini buruk mulu. Ada nggak? Tiap hari dia maunya ngerjain buruk mulu. Ada nggak begitu? Pasti orang pengen apa? Berbuat
baik walaupun sedikit, ya, walaupun sedikit. Makanya ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat jamaah dia mengatakan apa? I'til ma'ruf, kerjakanlah kebajikan. Ya, kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, i'til ma'ruf, kerjakanlah kebajikan. Kita diperintahin untuk apa? Mengerjakan kebajikan, kebaikan. Apapun yang kita bisa, ya, dalam bentuk tenaga, dalam bentuk pikiran, dalam bentuk rezeki yang kita punya, uang, ya, harta kita, ya, kerjain kebaikan, ya, apa yang kita bisa, ya, jangan jadi orang nggak punya manfaat buat orang lain, ya. Jangan jadi orang nggak punya manfaat buat orang lain, kerjain kebaikan, ya. Yang terutama apa kebaikan yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, kebajikan apa yang diutamakan oleh Rasulullah SAW, yaitu amal soleh. I'til ma'ruf, kerjakanlah kebaikan. Ya, jalanin amal soleh. Kita punya amalan-amalan, banyakin sholawat, kerjain. Kita punya amalan sholat sunnah, tahajud, kerjain. Kita punya amalan sholat duha, kerjain. Ya. Apa aja kata Nabi Muhammad SAW, kerjakanlah kebajikan, kebaikan. Kata Rasulullah SAW, wajatani bil mungkar, dan juga apa, jauhin yang namanya kemungkaran, bentuk-bentuk kemungkaran, bentuk-bentuk kezaliman, jauhin. Jangan sampai kita punya diri jadi orang tukang zalim, dengan zalim lisan kita, dengan zalim tangan kita, dengan zalim anggota tubuh kita, jauhin. Ya, biasain latih lisan kita, jangan sering nyela orang. Ya, makanya di media sosial banyak tuh gara-gara ngomong aja bisa viral, gara-gara omongan bisa berantem, bunuhan. Lihat tuh saya di berita tuh, masya Allah, anak kecil dibunuh 2 orang, ame pemuda, gara-gara apa? Itu anak kecil ngatain tuh anak muda, namanya anak kecil, iya. Tapi di sini siapa yang disalahin? Anak kecilnya bukan emaknya, babinya. Kenapa? Sebab dia nggak ngajarin akhlak, nggak ngajarin adab, nggak ngajarin ilmu agama. Begitu. Makanya ajarin anak itu dari kecil. Kalau misalnya diikut-ikutan orang, ikut-ikutan di video sosial, ya, di media-media apapun yang sekiranya itu omongannya kotor, omongannya nggak baik, omongannya nyinggung, tegur sebagai orang tua, tegur, terus nggak boleh ngomong kayak begitu, ajarin, ya, jangan malah kita nyuruh, kata itu dia, jangan, nggak boleh. Nah ini apa pelajaran buat kita, jauhin yang namanya kemungkaran, wajatani bil mungkar, ya, dan jauhin daripada kemungkaran, bentuk-bentuk kemungkaran apa ya, seperti sesuatu yang nggak adil, ya. Kita jadi orang nggak adil, maunya apa, menang sendiri, ya, itu namanya apa, munkar juga, atau berbuat sesuatu yang mendatangkan daripada kemudaratan buat orang lain, ya, bahaya buat orang lain, tinggalin kayak begitu. Makanya apa, kalau kita mau ngelakuin sesuatu, pikir-pikir dulu, jangan sampai ada yang dirugiin. Kita mau bangun rumah, pikir-pikir dulu, jangan sampai ada yang dirugiin. Kita mau melakukan sesuatu, pikir-pikir dulu, jangan sampai ada yang dirugiin. Kenapa? Kalau misalnya ada yang dirugiin, orang itu kenapa? Teraniaya. Orang itu apa? Terzolimi. Orang itu apa? Gerendengan, kerutuan. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kita juga yang puyeng sendiri. Kita juga yang bingung sendiri. Makanya apa? Kalau mau ngelakuin sesuatu, pikir-pikir dulu. Sekiranya memang tuh nggak menyinggung orang lain, sekiranya itu baik, kerjain. Kalau misalnya sekiranya itu ngerugiin orang lain, jangan dikerjain. Ya, kata Rasulullah SAW, i'ti'maraf wajtani bil munkar, ya, kerjain kebaikan dan jauhin daripada kemungkaran, kata Rasulullah SAW.